Selamat pagi rekan-rekan Pusat Edukasi Saham Indonesia. Market Insight pagi ini Selasa 23 Februari 2021. Diawali dengan berita yang dikutip dari CNBC Indonesia. Bursa saham Amerika Serikat AS dibuka melemah pada Senin 22 Februari 2021. Berpeluang melanjutkan koreksi yang terbentuk sepekan lalu di tengah berlanjutnya kenaikan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah Amerika Serikat. Indeks Dow Jones Industrial Average drop 176,5 poin pada pukul 8.30 dan 20 menit kemudian menjadi minus 128,95 poin atau minus 0,41% ke 31.365,37. Kemudian S&P turun 20,3 poin atau minus 0,52% ke 3.886,44. Sedangkan Nasdaq anjlok sebesar 141,2 poin atau sebesar minus 1,02% ke 13.733,28. Beberapa investor mulai khawatir melihat kenaikan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah Amerika Serikat di tengah risiko inflasi. Yield surat utang pemerintah bertenor 10 tahun yang menjadi acuan pasar, pekan lalu naik sebesar 4 basis poin melampaui level 1,34%. Yield naik ketika inflasi menguat karena investor yakin bank sentral akan mengerem kebijakan longgarnya dan mengurangi pembelian aset. Imbal hasil yang tinggi bisa memicu lonjakan beban emiten obligasi yang pada gilirannya juga menekan kinerja mereka serta saham mereka di bursa. Beralih ke berita selanjutnya, Direktur Strategic Portfolio Telkom Indonesia, Budi Setiawan Wijaya mengatakan, suntikan modal yang diberikan kepada Gojek Indonesia tak semata-mata mencari keuntungan saja. Selain keuntungan dari capital gain service hasil sinergi antara Gojek dan Telkom sudah mulai muncul. Kedepan, Telkom akan menginisiasi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia untuk menyuntikkan modal ke startup-startup yang ada mengingat potensi startup di Indonesia masih sangat besar. Selanjutnya, berita terakhir dari CNBC Indonesia, PT Widodo Makmur Unggas Tbk atau WMUU menargetkan akan memiliki 700 produk turunan dalam 2-3 tahun mendatang untuk bersaing di pasar global. Saat ini, perusahaan baru memiliki 54 produk turunan dari lini bisnisnya. Komisaris Utama Widodo Makmur Unggas, Tumiana, mengatakan, saat ini pangsa pasar unggas di Indonesia mencapai 3,97 juta ton atau sekitar 120 triliun rupiah, dengan produk turunannya bisa menjadi 240 triliun rupiah. Perusahaan menargetkan tahun ini pangsa pasar nasional 4% dan ditargetkan pangsa pasarnya bisa berkembang menjadi 15% pada 3 tahun ke depan. Untuk mengejar pangsa pasar dan pendapatan, selain dari meningkatkan produk turunan, perusahaan juga akan menurunkan biaya produksi dan membangun jaringan distribusi. Tumiana mengatakan, jaringan distribusi hingga unit terkecil akan dibangun, terutama di daerah Jawa dan Bali, sebagai pasar terbesar perusahaan tersebut. WMUU juga akan memperkuat bisnis downstream dengan meningkatkan jumlah rumah potongnya dan menurunkan biaya produksi agar bisa bersaing di pasar internasional. Tumiana mengatakan sampai saat ini potensi pasar unggas di Indonesia masih cukup besar, terutama dengan peningkatan konsumsi protein per kapita seiring dengan kenaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Berita selanjutnya dikutip dari bisnis.com. PT Harum Energi Tbk terus ekspansif di bisnis sektor komoditas nikel. Setelah mengakuisisi saham perusahaan tambang nikel, emiten berkode HRUM itu membeli saham smelter. Mengutip keterbukaan informasi perseroan di laman resmi Bursa Efek Indonesia, melalui entitas usahanya, PT Tanito Harum Nikel atau HRUM membeli 259.603 saham baru milik PT Invei Metal Industri atau IMI. Jumlah tersebut setara 24,5% dari seluruh modal yang dikeluarkan oleh PT IMI. Transaksi tersebut dilakukan pada 19 Februari 2021. PT IMI adalah suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan bergerak dalam bidang pemurnian atau smelter nikel. Sebelumnya, pada akhir Januari 2020, Tanito Harum Nikel juga membeli 24.287 saham milik Aquila Nickel Pte. Ltd. dalam PT Position
Jumlah itu setara 51% dari seluruh modal yang ditempatkan dalam PT Position dengan harga jual beli sebesar 80,325 juta USD. Berita selanjutnya, PT Jasa Armada Indonesia Tbk atau IPCM menilai penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia dapat menjadi pemicu merangsang aktivitas ekonomi, terutama pendanaan aksi korporasi melalui sumber dana dari pinjaman perbankan. Deputi Vice President Investor Relations Jasa Armada Indonesia, Raseldi Putri Adiwinata menuturkan, penurunan suku bunga acuan dapat membantu menggairahkan ekspansi bisnis perseroan. Kendati demikian, emiten bersandi IPCM ini belum berencana memanfaatkan dana dari pinjaman perbankan untuk mendanai belanja modalnya. Pasalnya, dana hasil penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO perseroan masih ada di genggaman. Dengan begitu, perseroan masih akan memanfaatkan dana segar hasil IPO tersebut. Entitas anak Pelindo II tersebut mulai memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek pada 22 Desember 2017. Perseroan terus berupaya menggenjot pendapatan dari pangsa pasar di luar induk usaha. Pasalnya, pangsa pasar induk usaha terbatas pada pertumbuhan dari pelayanan induk usaha. Berita terakhir dari bisnis.com, PT Digital Media Tama Maxima Tbk atau DMMX menjalin kemitraan dengan Raffi Ahmad dengan membangun platform pemasaran media sosial digital dan pendirian joint venture PT DMMX Rans Digital atau DigiRans. Anak usaha hasil patungan tersebut akan mengelola platform pemasaran media sosial digital. Rans Entertainment adalah talent agency yang mengelola lebih dari 300.000 konten kreator dan influencer media sosial di Indonesia. Kemitraan ini diharapkan bisa meningkatkan distribusi dan jangkauan konten yang diproduksi oleh talent Rans. Saat ini, Rans Entertainment memiliki 1,5 juta followers, kemudian Raffi Nagita 17 memiliki lebih dari 50 juta followers, sedangkan channel YouTube Rans Entertainment memiliki lebih dari 19 juta subscriber. Platform ini memungkinkan konten kreator mendapatkan exposure yang lebih besar ke basis audiens yang lebih luas dan meningkatkan interaksi digital dengan penggemar mereka. Melalui kolaborasi talent Rans, DMMX berharap dapat melihat peningkatan pada viralitas dan keramahan media sosial dari kemampuan pemasaran atau periklanan digitalnya. Berita selanjutnya dikutip dari kontan.co.id. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau EMTK bergabung ke jajaran emiten dengan kapitalisasi pasar di atas 100 triliun rupiah. Berdasarkan RTI, kapitalisasi pasar EMTK sebesar 129,25 triliun rupiah per Senin 22 Februari kemarin. Pada penutupan perdagangan Senin, saham EMTK menguat 1,33% ke harga 2.290 per lembar. Adapun dalam 3 bulan terakhir, harga saham EMTK sudah melesat sebanyak 154,44%. Berita selanjutnya, Bank Negara Indonesia atau BNI membukukan kenaikan penjualan ORI 19 hingga 4 kali lipat dari target. Pada Senin 22 Februari, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR Kementerian Keuangan atau Kemenku mengumumkan total volume pemesanan pembelian ORI 19 sebesar 26 triliun rupiah atau naik 50% dari penjualan ORI 18 pada Oktober 2020 yakni 12,97 triliun rupiah. Sementara itu, DJPPR menyebutkan kalau penerbitan ORI 19 kali ini mitra distribusi atau midis bank masih mendominasi penjualan ORI 19, baik dari nominal jumlah investor, nominal penjualan terbesar dicapai oleh perusahaan efek, sedangkan jumlah investor terbesar diperoleh oleh kelompok Fintech APERD. Berita terakhir, emiten PT Sarana Media Tama Metropolitan dengan kode SAME akan menggelar penawaran umum terbatas 1 atau PUT 1 dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD atau right issue. Aksi korporasi ini telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada 19 Februari 2021.
Emiten dengan kegiatan usaha aktivitas rumah sakit swasta itu berencana melepas banyaknya 6 miliar saham baru atau setara 50,42% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT 1. Adapun saham yang bernilai nominal Rp20 per saham itu ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp200. Dengan demikian, melalui aksi ini SAME mengantongi dana hingga 1,2 triliun. Adapun PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau EMTK yang bertindak sebagai pembeli siaga, lebih lanjut dijelaskan, EMTK sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sesuai porsi bagian kepemilikan saham sebesar 71,88% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Adapun dengan adanya aksi ini, kepemilikan EMTK meningkat menjadi 8,55 miliar. Sekian Market Insight pagi ini, semoga bermanfaat dan tersenyum melihat market hari ini.